Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleha, gimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar akhlak kelas 1, yaitu tentang adab masuk keluar rumah. Adik-adikku yang soleh dan soleha pasti punya rumah. Adik-adik tahu apa itu fungsi rumah? Kalau kita perhatikan, fungsi rumah itu diantaranya yang pertama sebagai tempat tinggal kita. Yang kedua, sebagai tempat berteduh dari kepanasan, tempat berteduh dari kehujanan. Yang ketiga, sebagai tempat beristirahat dari berbagai kesibukan. Yang keempat, sebagai tempat berkumpul dengan keluarga, dengan adik, kakak, ibu, ayah. Dan yang kelima, sebagai tempat pulang, tempat kembali dari sekolah, pulang dari bermain. Itulah 5 fungsi rumah. Rumah kita harus dijaga, kebersihannya harus dipelihara, harus dirawat. Biar apa? Biar rumah kita bersih, rapi, dan kelihatan indah. Sebab kalau rumah kita bersih, rapi akan membuat penghuninya betah, akan membuat penghuninya nyaman. Adik-adikku yang soleh dan soleha, keluar masuk rumah itu sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan kepada kita adab masuk dan keluar rumah. Apa itu adab? Adab itu tata cara yang baik. Adab masuk keluar rumah artinya tata cara yang baik pada waktu masuk dan keluar rumah. Adik-adik tahu apa bedanya kita dengan binatang? Kalau binatang masuk rumah itu nggak pakai adab, nggak pakai aturan, nggak pakai sopan santun. Tapi kita manusia ketika masuk dan keluar rumah harus pakai adab, harus pakai aturan. Supaya apa? Supaya kita beda dengan binatang. Nah, adapun adab masuk yang pertama yaitu mengucapkan salam. Ketika adik-adik mau masuk rumah, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat An-Nur ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu. Maka apabila kamu memasuki rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Kenapa kita harus memberi salam ketika masuk rumah? Tadi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ternyata dalam sebuah hadis diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai anakku, jika engkau memasuki rumah dan menemui keluargamu, ucapkanlah salam.
biar datang berkah padamu dan juga pada keluargamu. Itulah kenapa kita harus mengucapkan salam ketika masuk rumah. Adab masuk rumah yang kedua, yaitu meminta izin. Jadi adik-adik ketika mau masuk rumah harus minta izin dulu. Jangan langsung masuk seperti ayam. Contoh misalnya, bolehkah saya masuk? Jika diperbolehkan maka adik-adik boleh masuk, tapi jika tidak diperbolehkan lebih baik adik-adik pulang kembali. Itu lebih baik, itu lebih terhormat daripada adik-adik memaksakan masuk padahal tidak diizinkan oleh penghuninya. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi apabila adik-adik mau masuk ke rumah, terutama rumah orang lain, selain mengucapkan salam, harus minta izin dulu. Di dalam sebuah hadis Rasul pernah ada seorang sahabat masuk rumah Rasulullah SAW tanpa mengucapkan salam. Maka Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Irji, kembali engkau, pakul assalamualaikum, dan ucapkanlah assalamualaikum. A'adkhulu, bolehkah saya masuk? Jadi ada seorang sahabat masuk rumah Rasul tanpa mengucapkan salam. Sampai kata Rasul, kembali dan ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Itulah adab masuk yang kedua. Adab masuk yang ketiga apa? Berdoa dan dahulukan kaki yang kanan. Rasulullah kalau mau memulai sesuatu yang baik suka mendahulukan yang kanan. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka khairal muliji wa khairal mukhriji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbana tawakalna. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu baiknya tempat masuk dan baiknya tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Kenapa kita harus berdoa dulu ketika mau masuk rumah? Ya agar kita mendapatkan kebaikan. Nih, yang kedua, kenapa kita harus berdoa dulu ketika kita mau masuk rumah? Ternyata setan senang kalau adik-adik masuk rumah tidak berdoa dulu. Setan senang kalau adik-adik masuk rumah tidak mengucapkan salam. Ini di sini ada gambar, ada seorang laki-laki ketika mau masuk rumah berdoa dulu. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakalna. Assalamualaikum katanya. Dijawab oleh penghuni rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata setan? Setan berkata, waduh bro, berarti gak ada tempat kita buat menginap malam ini.
Gawat, kata setan yang satu. Dia buka pintu pakai bismillah, bro. Tuh. Jadi setan bersedih kalau adik-adik ketika masuk rumah berdoa dan mengucapkan salam. Kata siapa nih? Kata Rasulullah. Rasul pernah bersabda, apabila seseorang masuk rumahnya dan mengingat Allah, berzikir, berdoa ketika masuknya dan ketika makan, maka setan berkata, tidak ada tempat istirahat dan makan malam untuk kalian. Makanya adik-adik jangan lupa kalau masuk rumah ucapkan salam dan berdoa. Nah, adapun adab keluar rumah. Berdoa sambil mendahulukan kaki yang kiri. Gimana doanya? Yaitu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan nama Allah. Adik-adik, itulah adab masuk keluar rumah. Mudah-mudahan adik-adik bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika adik-adik masuk rumah, keluar rumah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan berkah, dan terhindar dari gangguan setan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adikku yang soleh dan soleha, dimanapun kalian berada, kalian senantiasa sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.